Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu ada berita yang sangat menghebohkan, khususnya di Jawa Timur, yaitu tentang pembongkaran makam, di mana itu makam seorang yang alim, makam dari seorang yang pernah menjadi imam di wilayah tersebut, yang pernah mendakwahkan agama di daerah tersebut, ya, di Winongan Pasuruan. Ya, tepatnya di Winongan Pasuruan ini, makam tersebut dibongkar oleh kelompok-kelompok yang mengaku dari organisasi, yaitu mereka yang mengatasnamakan sebagai pecinta Wali Songo, sebagai pengawal Wali Songo, sebagai organisasinya itu apa namanya, PBI, ya, PBI, yang mengaku pribumi, yang mengaku ingin meluruskan sejarah-sejarah, ingin meluruskan makam-makam, mengatasnamakannya juga Nusantara, gitu lah. Dan kerjaannya itu kalau saya perhatikan dari beberapa tahun yang lalu, itu adalah membongkar-bongkar makam, bukan membongkar-bongkar orang yang korupsi, bukan. Membongkar-bongkar makam. Yang menjadi bidikan selama ini itu adalah dari klan Ba'alawi. Padahal klan Cina itu banyak makamnya, di Indonesia ini banyak banget, ya. Terus makam-makam dari klan Arab selain Ba'alawi ya banyak. Terus makam yang klannya dari kiai-kiai juga, ulama-ulama, ya, ulama-ulama sohor juga banyak, ya. Yes, pokoknya banyak sekali. Dan PBI ini kegiatannya adalah bongkar-bongkar makam. Terjadilah di Pasuruan, di daerah Winongan, ada makam seorang Habib. Itu adalah makam leluhurnya Habib Umar. Habib Umar, makam tersebut juga makamnya Habib Umar. Dimakamkan di situ, dibongkar, diacak-acak oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan PBI. Nah ini sangat kesempatan sekali supaya bisa menjadi contoh. Biar bisa menjadi contoh, gitu loh. Biar harus ada shock terapi lewat apa? Lewat hukum. Ya. Polisi harus menangkap, ya, yang diperkarakan, ya, dipermasalahkan dari dulu itu kan, yang diviral-viralkan itu adalah makam palsu. Nah, ketika didengang-dengungkan setiap hari kepada orang-orang awam, maka ini akan dianggap sebuah kebenaran bahwa terjadi banyaknya pemalsuan-pemalsuan makam lah, inilah itulah, tai kucing. Ya, intinya akhirnya apa? Makam yang asli pun ini akan diduga sebagai makam palsu. Apalagi makam asli tersebut ada kaitannya dengan klan Ba'alawi. Nah, gitu. Jadi akan distigmakan sebagai makam palsu. Nah, hari ini baru ditangkap satu orang. Infonya, saya setelah mengkonfirmasi ada satu orang yang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Saya berharap bahwa kepolisian harus menangkap itu semua. Harus menangkap. Ini orang sudah kurang ajar. Ini orang sudah bikin sesuatu yang ruwet, gitu loh. Jadi saya menduga ini kelompok-kelompok penumpang-penumpang ini yang mengatasnamakan NU, yang mengatasnamakan Wali Songo, yang mengatasnamakan pribumi, yang mengatasnamakan Nusantara. Ini bahaya. Ini kelompok-kelompok Wahabi yang anti ziarah kubur, yang anti kuburan itu dijadikan kayak apa? Ada rumah-rumahnya, itu kan anti. Seperti kayak makam itu seperti dihiasi, itu kan anti itu, ya. Orang-orang yang anti ziarah kubur nih. Nah, ini persis kelakuan orang-orang Wahabi Nusantara ini, persis kelakuannya. Karakternya persis. Bedanya mereka berkembang biak
seolah-olah rame, pendukungnya banyak, ya kan? Seolah-olah ini, ya itu yang disebut laskar-laskar setan itu. Tapi perilakunya persis orang yang anti dengan kuburan. Makanya hati-hati, jaga makam-makam para aulia, jaga makam-makam ulama kita. Kemarin aja sudah nyerempet tuh, makam di area makam Sunan Bonang sudah dituduh banyak makam-makam palsu tuh. Alami lagi yang dijadikan sandaran itu adalah Habib lagi sampai Habib Hussein Bakil yang nggak ngerti apa-apa di framing dengan yang namanya Tom atau Gustom atau Lek Suot. Kalau di sana itu di Malang itu panggilannya Lek Suot. Ini yang ditangkap kayaknya si Tom ini nih, yang di Pasuruan ini udah ditangkap nih kayaknya. Lagi diburu. Lah, untuk menjadi contoh supaya ini tidak menjadi pintunya kelompok-kelompok Wahabi Nusantara, maka polisi ini wajib untuk menangkap semua. Wajib. Kalau ini pelaku-pelakunya tidak ditangkap oleh pihak kepolisian, demi Allah, saya juga tidak percaya lagi dengan yang namanya Polri. Ini sudah meresahkan masyarakat, saudara. Ya, ini sudah meresahkan masyarakat, sudah ngadu domba, sudah bongkar-bongkar, sudah usir-usir pengajian. Ini lebih HTI, lebih rasis, lebih intoleran, lebih ekstrim kelompok-kelompok ini. Padahal berkali-kali saya sudah sampaikan gitu. Bu Yoho, jangan bikin sara. Kalau Anda ikut dengan ilmu nasab, ya mestinya biar tesis yang diteliti oleh Imaduddin diselesaikan. Itu kalau bahas ilmu. Ya, tesisnya ini ketika ada antitesis diadu, didiskusikan di akademisi. Itu kelar tuh, itu namanya ilmu. Tapi kalau sudah membahas penelitian ilmu nasab, sampainya kepada perilaku, ini nggak ada korelasi. Contohnya, nasab seseorang diputuskan. Putra seorang anak kiai saja, seandainya tukang ngelonte, tukang mabok, muda apa-apain juga tidak akan pernah terputus nasabnya. Tidak akan pernah terputus darahnya. Maka jangan kamu kaitkan urusan ilmu tesis, pernasaban, dikaitkan dengan perilaku. Kalau Anda tidak suka dengan perilaku, contohnya Bahar Smith umpamanya, kamu nggak cocok dengan perilakunya HRS umpamanya, ya itu personal saja. Tapi kalau Anda sudah bawa klannya, kamu sudah bawa sukunya, itu namanya sara. Kalau udah sara, polisi mestinya mencegah. Mestinya bila perlu kalau orangnya bandel melakukan tindakan-tindakan pidana, mereka harus ditangkapin. Harus ditangkapin itu. Itu mengerikan itu, saudara. Ya, harus ditangkapin. Maka saya sebagai masyarakat meminta bahwa Polri harus menindak perusakan yang terjadi di Winongan, Pasuruan, Jawa Timur. Pembongkaran kemarin yang viral itu ditangkap. Entah itu makamnya Habib entah itu makamnya siapa. Jangankan makamnya Habib, makamnya bapakmu saja. Kalau ada yang bongkar-bongkar makam orang tua saya, seandainya kakek saya dibongkar, demi Allah, saya akan mati, akan saya lawan kelompok-kelompok bajingan-bajingan ini. Harus dilawan, saudara. Ini sudah nggak benar. Dari dulu saya udah sampaikan nggak benar ini. Ya, udah nggak benar ini. Ini kelompok-kelompok Wahabi Nusantara yang mengatasnamakan NU, yang mengatasnamakan Nusantara, yang mengatasnamakan NKRI, yang mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengatasnamakan Ansor Banser, termasuk kasihan tuh Banser dikuasai itu sama laskar-laskar setan. Ya, ini bahaya ini. Ketika mereka sudah mengatasnamakan pribumi, bebas ngaca-ngaca. Mereka mencari simpatisan, mencari massa, mencari dukungan. Wah, saya tahu ini tujuannya untuk persiapan, cari massa untuk persiapan 2029. Untuk pilpres nanti ke depan, saya tahu. Tapi kalau sudah mengorbankan umat, sudah mendoktrin orang-orang awam, sudah mengadu domba, maka ini harus kita lawan, saudara. Baik, polisi harus tangkap ini. Ya, saya Novi Faryatno alias Arya. Demi Allah, saya tidak akan percaya lagi dengan polisi kalau ini kelompok-kelompok bajingan laskar setan ini tidak ditangkap.
Tangkap itu. Udah jelas kok. Makam seorang kakek dibongkar. Coba bayangkan kalau makam kakek Anda, makam orang tua Anda dibongkar, diacak-acak. Bagaimana coba? Udah kurang ngajar, saudara. Tapi ini saudara, ini baru ditangkap satu. Saya semalam dari kemarin juga saya sudah monitor, baru ditangkap satu orang ini pelakunya ini. Nanti harus dikembangkan. Polisi harus mengembangkan untuk keluarga yang makamnya dihancurkan, yang dibongkar-bongkar, yang diacak-acak sama setan. Jangan pernah mau damai. Supaya apa saudara? Ini bisa jadi contoh. Bisa jadi contoh di seluruh umat yang ada di Indonesia ini khususnya nih. Umat Islam di Nusantara ini. Supaya apa? Ini dari kemarin bongkar anjing tuh yang dibongkar. Kalau kamu bongkar, jangan cuma framing. Ada makam palsu, kamu bongkar, kamu sajikan siapa pembuatnya. Bukan kamu membongkar makam, dibumbui narasi, mengkambing hitamkan seseorang tanpa ada pertanggungjawaban, tanpa ada bukti. Kan anjing kayak begitu. Masya Allah. Janganlah kita mau jadi korban politik. Jangan pernah kita mau jadi gembel politik, saudara. Jangan pernah mau jadi corong-corong politik. Kasus yang dulu keterpihakan polisi keterpihakan politik praktis 2012 sampai 2019 di zaman Pak Jokowi, seolah-olah itu Pak Prabowo didukung oleh para habaib, Pak Jokowi menang didukung oleh para kiai. Sekarang Pak Prabowo jadi, orang-orang ini masih sakit hati, bikin ontren-ontren, musuhi Habib. Saya itu sepakat, lu nggak suka sama oknum Habib secara personal, ya, mengkanter atau mencegah atau memberitahukan, nggak jadi soal. Tapi kalau kamu membawa sara, kamu bawa sukunya, klannya kamu bawa, Habib yang nggak ngerti apa-apa ingin dakwah kamu halang-halangi, ngaji kamu bubarkan, sholawat kamu bubarkan, anjing kamu itu. Ini perilaku anjing, bukan manusia, saudara. Ngerti anjing nggak? Ngerti anjing? Kire. Kire. Anjing gitu. Ya. Jadi akhlaknya ini udah kayak setan ini. Ya. Jadi saudara-saudara umat muslim khususnya ya, demi Allah, ini polisi harus menangkap. Ya, kalau polisi nggak menangkap, demi Allah, kita akan ramaikan. Saya akan sokong itu. Saya tidak peduli. Hak batil. Saya tidak peduli kamu nanti menganggap saya, Arya sekarang bela Habib Rizik, Arya membela Bahar Smith, Arya membela Habib. Hei, otakmu yang sakit. Kalau kita berbeda urusan politik untuk mewarnai demokrasi, saya bisa maklum itu. Tapi ini urusan internal Islam yang diacak-acak oleh kelompok-kelompok ini. Wajib semuanya untuk kompak bersatu. Untuk melawan kelompok-kelompok jahil. Untuk kelompok-kelompok laskar setan. Ini wajib dilawan. Ini nggak bisa dibiarkan, saudara. Nggak bisa dibiarkan, harus dilawan. Harus. Ini urusan agama, ini urusan akidah. Semua ada orang-orang. Sekarang umat muslim sudah dibuat tidak percaya dengan ulama-ulama sepuh, kiai-kiai sepuh, para alim ulama, para kiai, para habaib dibentur-benturkan, diadu domba. Ulama sepuh, kiai-kiai sepuh mengarang kitab hanya untuk apa? Mendinginkan qalbu, membenahi akhlak supaya hatinya itu jauh dari iri dan dengki. Hari ini anjing bener. Ada seorang ulama dari Banten, katanya ulama, mengarang kitab isinya hanya untuk mengotori hati, untuk membuat iri dan dengki, untuk membuat unsur-unsur kebencian. Anjing tidak orang seperti itu. Kalau kata saya sih anjing. Masa anjing mau kita rubah menjadi kambing? Kan nggak mungkin. Anjing ya anjing aja. Apa yang anjing? Sifatnya seperti anjing, menggonggong.
tanpa ada pembuktian. Gitu saudara.